Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada. Semoga saat selalu masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jumpa lagi bersama kami di sini di channel Ngobor, ngobrol yang horor-horor tentunya. Nih, ada Mas Ayung yang siap menemani kita kurang lebihnya di 30 menit ke depan nih ya Mas Ayung ya. Betul. Ya, silahkan Mas Ayung barangkali mau menyapa kawan-kawan. Baik, terima kasih Bang Ogan atas pembukaannya. Saya nyapa kawan-kawan dulu seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Ada kami berdua di ngobor, ngobrolin yang horor-horor seperti biasa. Tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung kami dalam bentuk apapun. Semoga kebaikan teman-teman dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala dalam sesuatu yang lebih baik lagi, begitu ya Bang ya. Langsung kita ke ngobrol atau ke ceritanya. Ada sesuatu yang ingin disampaikan Bang? Sesuatu apa ya? Di sekitar kita emang apa sih? Sesuatu yang klinik-klinik itu ada ya Mas ya? Yang selalu diperbincangkan. Contohnya nih kemarin malam nih Mas Ayu. Kemarin baru aja kemarin kan, karena memang teman itu kan lihat pekerjaan saya itu kan. Pekerjaan jenengan apa sih? Nah, di lapangan biasa. Main bola enggak? Main bola, baik. Enggak yang sering di lapangan lah. Itu kan menurut mereka itu. OL, orang lapangan. Menurut mereka kan itu kan kalau di lapangan itu apa sih? Banyak yang apa benturan-benturan, contoh umpama kita melobi sesuatu di sini ada ini kan, tentunya kan banyak persaingan yang sehat dan yang nggak sehat Mas Ayu. Betul. Tentunya kan di situ kan banyak nih kalau kita mengalami itu apa menurut ceritanya orang-orang itu kan. Ada nih untuk melobi sesuatu kamu harus memakai ini biar orang itu percaya sama kita, itu lewat bentuk benda atau lewat kalau yang pada umumnya kan memasukkan benda sesuatu ke tubuh kita itu kan, di mana kita memang memerlukan kita pengen apa berdiplomasi sama orang, pasangnya di bibir apa di mata apa di mana, terus memang banyak sekali seperti itu, dan kebetulan memang ditawari sendiri, tapi kan aku nggak mau lah. Pernah ditawari apa Bang? Ditawari pasang sesuatu. Apa itu? Susuk. Oke wis, sebelum cuman kan gini Mas Ayung, aku nggak mau, soalnya kan aku temannya Mas Ayung. Nanti ketahuan gitu. Enggak, dipasang gitu. Enggak gini. Enggak tinggi. Kita sama-sama orang lapangan dulu. Kalau jenengan kan lapangan artinya banyak tugas-tugas di luar lah ya. Iya. Kalau saya lapangan emang Tuhan jaga lapangan. Artinya begini, kita sering banyak ketemu orang, dan di usia sekarang tentu banyak ragam kehidupan dan peristiwa yang kita alami, bertemu banyak orang, bertemu lingkungan tertentu, macam-macam orang, dari piyayi, dari orang edukasi, dari orang akademik, dari orang klinik. Pertanyaan saya sekarang, pernahkah dirimu terlibat mengacarakan sesuatu dengan benda-benda mistik atau sesuatu yang berhubungan sama klinik? Mengacarakan dalam bentuk apapun. Enggak sih, kalau mengacarakan enggak pernah. Ini pernah orang pengalaman pribadi, bukan mengacarakan. Lebih cenderung ke penasaran Mas Ayu. Penasaran. Dulu kan ada temen punya sesuatu yang namanya, kalau orang sini apa ya, kenting mungil katanya. Dan yang bentuknya ini kan kendi kecil, terus ada talinya, terus bisa goyang-goyang. Pernah sekali penasaran, katanya ini buat apa sih? Menarik. Iya, buat menarik itu lawan jenis, atau menarik apa? Buat penglaris dan lain-lain katanya, seperti itu. Cenderung penasaran, aku emang lihat ada ritualnya, ada rapalannya, terus dikasih minyak, dikasih apa sih? Kayak dupa-dupa biar baunya wangi itu, terus itu benda itu muter sendiri. Dan setelah pas waktu itu maghrib gitu kan, pas azan maghrib muternya kebalik. Itu pernah kadang kejadian ada aneh tapi lucu, tapi apa ya itu. Tapi kayak misalnya kayak terlibat sih enggak. Misalnya narik pusaka, terus apa narik benda-benda kayak semacam harta karun. Oh itu enggak. Itu pernah kalau itu sih pas kebetulan ada aku ikut di situ.
pas lagi rame-ramenya apa sih kemarin kan smart trending batu-batu akik tuh. Iya. Nah itu caranya ada temanku yang bisa narik itu, caranya narik itu memang dapat sesuatu itu bentuknya itu seperti itu, tapi kan nggak tahu cara mereka itu pakai apa, itu kan memang posisinya narik ada gitu. Ditarik itu ada bentuknya ada. Betul. Dan aku dikasih satu memang di satu buat kenang-kenangan bagus itu kan, ada sampai sekarang. Tapi yang apa kalau ini emang ada isinya itu kan, tolonglah dikosongin saja, ngomong kayak gitu. Kalau saya itu ya di usia sekarang ini, saya orangnya apa ya, nggak seneng bunuh karakter orang. Kalau lagi bicara nggak suka jegal-jegal yang gimana. Misalnya ya, saya ketemu misalnya teman baru, lingkungan baru, taruhlah dia seorang praktisi, menurut dia seorang mbah penggeliat ilmu kebatinan, kanuragan atau apa, saya kadang-kadang ikut, senengnya ikut, ya cuma mendengarkan. Oh begitu, oh iya. Terus kadang-kadang terlibat sebuah pengacaraan sesuatu, entah itu mau narik pusaka, entah itu mau narik harta karun dalam bentuk emas katanya, itu nggak ada rencana. Oh kayak ayo itu nomor absen 9 saya ikut, begitu nggak ada. Tapi jilalanya itu pas datang ke situ, oh lagi mau ini, saya nggak ngerti itu mau kemana. Pas lagi di jalan misalnya itu naik ke bukit mana gitu ya, sebenarnya Arab ngapain gitu loh, Arab ngapa sih sebenarnya gitu kan, sebenarnya mau ngapain, kirain aku dia punya keluarga, keluarganya dia itu punya kebun di atas misalnya, terus kesana itu mau ya kayak wisata nyantai, kita itu ngirup udara segar area gunung, terus nanti ada pohon kelapa atau pohon apa yang bisa kita makan bareng-bareng. Ternyata baru terbuka pas di sana, aduh ternyata kayak gitu, bawa benda tertentu, mau narik pusaka segala macam seperti itu. Dan banyak hal-hal aneh, mungkin ada kawan-kawan yang pernah merasakan seperti itu ya, dimana apa-apa yang dibahas oleh para orang-orang yang nggak percaya gitu, itu nyata di hadapan saya. Kita semua tangan kosong dan semua itu nggak bawa, bahkan nggak semua itu nggak ada yang bawa ubi rampe kayak kembang-kembang tertentu, sesaji ataupun dupa segala macam, tapi entah semua diizini ya sama Gusti Allah, belum tentu diridhoi ya, diizini sama diridhoi belum, nggak sama. Itu tahu-tahu di tempat tertentu, oh ternyata mereka itu terbuka, aku tuh mau narik pusaka ini, kalau enggak mau narik benda harta di situ. Itu tahu-tahu ya begitu saja emang keluar dengan sendirinya, itu melalui ledakan, melalui apa, dan jaraknya bukan dekat, dan bahkan si orang yang apa ya jadi ketuanya itu yang praktisinya itu nggak tahu tempat itu sebelumnya sama sekali. Jadi kalau misalnya kayak pernah rame viral dibahas itu settingan, itu sama sekali saya meyakini tidak. Bahkan yang ngantar ke situ orang desa itu sendiri tidak pernah tahu di situ ada riwayat ada harta, di situ ada riwayat yang bau rekso di situ. Bahkan tanah itu pun nggak pernah dilewatin penduduk desa. Karena satu, wilayahnya lembah basah, itu cenderung banyak pacet. Pacet itu yang kayak lintah-lintah. Musuh yang keduanya adalah tumaning beguk atau kutu B2. Kutu babi itu katanya kalau udah nempel kepalanya putus, itu gatalnya luar biasa. Itu banyak hal-hal seperti itu. Jadi ketika spiritual itu berangkat sama kami gitu ya ke situ, itu benar-benar dia bermodal kayak semacam pengetahuan batinnya atau apanya itu yang menuntun ke situ, dan kenyataan keluar. Cuman ya tadi lagi-lagi apapun itu kehendak Gusti Allah, dia mau ngizinin, apalagi ngizinin ngiridoin itu beda ya. Diizinin, benar diizinin dengan laku batinnya dia sepersekian detik, entah dia baca apa. Tempatnya misalnya di sini nih ya, ini di atas nih Bang, terus ini agak lembah. Ini pohon-pohon udah curam banget. Kalau tanah ini diinjak, walaupun bukan musim hujan, ini meleset karena lembab. Itu terjadi ledakan di bawah, gitu kayak marcon yang ukuran lumayan gede itu. Gede, ya. Terus udah mutus berapa orang turun.
Tentu penduduk desa situ yang lebih hafal kan, itu juga udah males-males lah nanti ketemu apa gitu kan, misalnya pacet atau apa, tidak lain nggak ketemu apa-apa dan mereka menemukan misalnya pusaka yang memang hadir ada, entah semacam keris, batu tertentu, dan mereka juga meyakini ini memang pernah ada secara riwayat di daerah tersebut. Nanti dipegang sama dia begini kan, ini riwayatnya begini, yang megang si kaji siapa, ya emang ada orangnya walaupun udah almarhum, dan cucunya memang ada. Jadi apa ya, nggak semuanya itu tipu-tipu, nggak semuanya itu tipu-tipu. Dan yang aneh, yang lain lagi, narik emas keluar batangan-batangan itu kadang-kadang dalam bentuk arca-arca kecil, itu memang bentuknya emas, bener-bener emas, dan dia kadang turun sendiri, itu nggak berbekal apapun, cuman kaos kayak lengan pendek kayak Bang Ogan, terus celana pendek bawah lutut, bahkan waktu itu nggak bawa handphone, turun, terus ketika naik ke atas lagi udah bawa gembolan, itu semacam karung tepung itu loh, itu kan warna putih itu ya, itu karung bersih. Kalau secara logika itu ditaruh sebelumnya atau apa, itu kena tanahnya, itu kena hewan yang ada di situ kotor, itu karungnya bersih, dan di sini tuh penuh, itu langsung digelar kerayak, dibuka begini, itu dalamnya arca-arca emas, itu emas. Tapi satu kali lagi yang unik, ini harus disempurnakan, kayak gitu, harus disempurnakan. Aku pertanyaannya simpel, nyempurnakannya gue apa mas, kayak gituin. Aku tuh nih getih 17 tahun gitu. Ya itu harus ada nyawa yang ditumbalkan, harus apa, ada sesuatu yang ini. Akhirnya kayak aku tuh jadi kayak pengalaman aja, tapi ini goblok saya bilang, maksudnya capek-capek doang kayak gitu. Oh mau ngambil ini capek, cuman saya dapatnya cuman apa yang namanya peristiwa ya, dapat pengalaman toh. Tapi ternyata itu jadinya Kuningan Sari, jadi bukan emas sama sekali karena nggak ada penebusan. Begitu loh, artinya ya memang tipu dayanya seperti itu bangsa-bangsa. Tadi kalau misalnya emas nyatu ke tanah, ya memang dia juga unsur tanah di dalam. Makanya kita kan aslinya tanah, dimasukin susuk, logika aja, itu dalam bentuk emas, apalagi berlian lebih cepat masuk, karena memang itu kan intinya tanah, antara lain berlian yang keras, itu mudah masuk. Kayak logika seperti itu ya. Memang itu sih ada penawaran seperti itu kan, emang nanti seperti ini nih karena kamu. Tapi ya aku sih lebih cenderung bukan apa-apa Mas Ayung, bukan apa sih ya, takutnya kan ngefek ke yang lain. Pasti gitu, kan. Pasti. Saya ada pengalaman lagi jam 10 ditelepon ke daerah Pemalang. Saya itu nggak diomongin mau ada acara semacam kayak gitu. Jadi kawan sudah ngumpul, kawan-kawan lama di sana. Kalau kamu nggak hadir itu, aduh sayang banget. Soalnya kita beda-beda kota. Ini pas harus ke sana, ya wis, itu kan jauh bang dari sini ya. Perjalanan malam dingin segala macam. Ternyata pas di depan rumah senyap. Rumah itu kayak di tengah-tengah kebun begitu ya. Jadi rumah-rumah yang lain itu jaraknya agak jauh. Lampu penerangan itu cuma ada di jalan sama di rumah. Beberapa rumah itu jauh-jauh banget begitu ya, dan di sana ada kebun tebu. Pokoknya suasananya sadu banget untuk orang-orang yang senang gelap-gelap ya. Pas saya sampai rumahnya tadi kawan, dan juga saya bonceng, waktu saya bonceng, saya nggak hafal, nggak pernah ke rumahnya dia itu di depan rumah nggak ada kendaraan sama sekali, yang katanya kalau orang teman kumpul sebagian besar harusnya pakai motor dong, itu nggak ada motor sama sekali. Ketika kita muter jalan, terus ternyata di belakang rumah itu motor ditaruh di belakang rumah, di kebun-kebun, dampuran-dampuran bambu, terus kelapa-kelapa itu loh, singit banget lah. Adanya suara-suara cenggere gitu, gitu loh, yang kayak jangkrik-jangkrik gitu, suasana malam lah seperti itu. Lagi pada apa? Saya bilang lagi pada ngapain? Kalem, ini harus diselesaikan malam ini juga sebelum subuh. Apa aneh? Saya bilang kan nggak tahu ya, apa aneh? Kita mau ngambil samurai sabuk katanya. Itu kan konon ya, harganya fantastis. Samurai sabuk, samurai apa? Aku bilang ya udah, gitu. Kawan-kawan ada di dalam itu semua lagi ngaduk-ngaduk, berarti
seumur, terus dikodok-kodok begitulah. Wah, lagi benar-benar mereka tuh berjibaku dengan keringat gede-gede. Rumah itu nggak ada orang, tapi subuh harus kelar, udah dapat. Ternyata pas mereka udah begitu, saya nggak megang sama sekali, saya cuma ngomong sama yang tadi yang punya rumah. Berarti yang punya rumah yang ngadain acara, antara lain itu pengedennya dia. Saya bilang, kamu jangan bodohin teman-teman, dia bilang. Jangan bodohin teman-teman, jangan bohongin teman-teman, dia bilang. Kalau mau rokok, mau yang lain-lain tinggal ngomong apa sih, jangan ngomong kayak gitu, jangan fitnah-fitnah. Ya islah, kayak nggak ngerti aja, itu nggak ada di situ, saya bilang. Kalaupun ada nggak di situ, itu aja juga ntar palsunya, saya bilang. Terus selesai semuanya pada, aduh sayang sekali udah berubah dan lain-lain. Kejadiannya kayak gitu persis. Pas diangkat, ya palsunya dan cuman yang paling keren walaupun palsu itu dia itu tanah di ukuran misalnya 4 jengkal begitu ya, sudah ketutup sama akar-akaran pohon kelapa. Itu bang bener-bener rambat-rambat itu ada, jadi bukan sesuatu yang ditaruh baru, udah lama, bener-bener udah lama. Pergeserannya sampai dihitung ketika 20 tahun ditaruh harusnya geser di sini, memang ada di situ. Tapi lagi-lagi ya palsu. Ya ketawa kan, jangan bohong. Kamu ngerti aslinya ada di mana? Adanya di dalam tembok, saya bilang. Digeser oleh tertentu, saya bilang. Udah, bukan hak tuh ya bukan hak. Seperti tadi, emas itu bukan haknya kami yang jalan di situ. Barangnya itu ya barang tauhid. Tapi ada campur tangan gaib yang menutupi itu, yang menjadikan yang tadi ada penembusan segala macam. Apalagi gini ya Mas saya, kalau emas, permata, yang perhiasan-perhiasan yang mahal-mahal itu ya, itu bisa apa sih? Bukan cuma di alam kita saja Mas ya. Benar. Itu berlaku di alam mereka yang saya rujukannya begini, kalau dari pendapat saya gitu ya. Bangsa mereka menipu kita dengan harta tata wanita. Emas itu termasuk harta, itu senjatanya mereka. Bila kita itu punya harta, taruhlah dari nenek moyang kita atau siapa, taruh dikit aja wis 1 gram emas itu jatuh ke tanah. Emas itu ya tanah yang keras di struktur berapanya, itu langsung begitu mudahnya meresap, beda sama uang bang. Dan karena ini harta, langsung ditutup sama mereka. Ini langsung tak jagain. Nah, suatu saat ini buat goda manusia, kalau misalnya kamu mau ini saya ambil, agar kamu jadi pesuruhku, asal kamu mau menumbalkan sesuatu yang seperti itu. Tapi barangnya emang dohir. Yang lucu pernah benar-benar 1 batang mungkin 1 kilo lebih ditimbang, di sini aja berat, dan ini emas ditimbang begini ya, nggak ada bobotnya di dacin yang itu loh, nggak ada, itu digital loh, nggak ada bobotnya. Nah waktu itu cocokin ya, orang Cina juga ngomong, wah nggak beres ini, kalian nggak beres, katanya udah tahu dia. Nah, ini bukan barang yang beres ini, karena memang emas itu ditaruh semalaman, dan waktu itu saya nggak ikut nungguin, dan teman-teman yang nungguin itu nggak berubah ada di tempat itu. Kok bisa berubah sekitar berapa jam itu jadi barang yang berbeda dan bukan emas? Seperti itu. Apakah mata kita yang dikecoh dengan penglihatannya, ataukah memang benda itu berubah karena belum ada penebusan? Artinya ada tipu daya dan lain-lain lah di situ. Ya faktor ini bermain. Jadi kita pengen kaya secara instan, termasuk tadi ya orang yang katanya pasang rusuk buat lawan jenis, ada yang ditaruh di bokong. Maaf ini ya teman-teman saru, biar kelihatan nyentil di sini, biar kelihatan membahana, menggelora gitu kan Bang. Terus lawan jenis kita tertarik. Kalau misalnya nanti, yang penting niatnya apik mas, buat rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, setan modal apa, apikan teman gitu loh. Ya pasti disatukan, setelah satu dibikin masalah, kan begitu. Pasti ada tunduk talik ya itu. Iya. Ada ininya lah, ada konsekuensi dari semua itu. Kalau ada niat baik, jalannya juga baik, hasilnya akan baik meskipun ada kotor. Kayak kita nandur padi, ya tetap ada rumput, tapi kan rumputnya bisa dibuangin. Tapi kalau cara-cara instan seperti itu beda, kecuali kita misalnya ada di luar Jawa atau di mana, terus kayak kemarin ada teman cerita
mau berangkat ke sana. Saya nggak mau nyebut daerah mana ya, tapi dia seorang pengajar pendidik, gurunya orang seberang pedalaman sana, gajiannya gimana itu? Bisa 1 bulan, bisa berapa bulan bisa diambil, dan hari-hari itu dari alam sekitar. Tapi kok bisa moncer itu punya banyak, ada kendaraan, ada apa, tapi bukan di sana, di Jawa. Di sana tetap biasa. Ternyata hari-hari yang dilihatin orang-orang sekitar itu dia hanya mancing. Kalau habis ngajar mancing. Ternyata di sana udah ada tempat tambian buat ndulang mas itu loh. Dia menemukan ketika mancing di situ ada unsur-unsur itu. Jadi tiap hari dapat 1 butir, 2 butir, dikumpulin udah 1 bokor bang. Ternyata itu yang belum jadi uang. Tapi real itu ya? Itu real, itu dari alam, dan kita melalui usaha yang benar-benar keringat, perjuangan, memilih begitu. Beda kayak yang tadi penarikan dan lain-lain. Kalau memang kita keturunan yang sah, yang memang harus terima itu, ya mudah-mudah aja. Ya, emang dari nenek moyang atau Mbak Buyut biasanya dititipin. Ada satu cerita dulu pernah saya sampaikan di Ngobor mungkin ya, kalau nggak salah, waktu itu emas itu ada di tempat tidur ranjang dulu yang ada kelambu, ini jati yang super itu, ada hiasan-hiasan macam-macam. Di bawahnya ada selorogannya begini. Ternyata itu ada sosok ular hitam. Malah versinya mungkin waktu itu gaib, karena udah ngadang kami semua. Itu pernah diceritain di Ngobor, saya ceritanya judulnya apa. Ternyata dia di atas, melingkar di atas semacam plastik hitam, dan di dalamnya itu ada berbagai macam perhiasan tempo dulu, perhiasan kerajaan tempo dulu, bukan balokannya, tapi ada yang di sini itu namanya apa, konde, gelang-gelang, ini ada di situ, dan pemiliknya seorang nenek-nenek tahu, emang saya dititipin. Orangnya hidupnya sederhana banget, bahkan campur sama bebek sama apa itu hari-hari begitu, nyari kayu bakar. Dia nggak menggunakan uang sama sekali. Karena apa? Saya mau dititipi. Amanah itu ya. Amanah. Dan ketika selesai ini, ya ini dititipin orang yang berhak. Misalnya jenengan. Nah ini ternyata untuk Bang Ogan dari Trah ini harus, ya itu rezekinya jenengan, nggak usah pakai ribet-ribet gampangannya. Dapat warisan nih kamu. Iya, bersihinnya ya. Ini barang ikut apa, zakatnya berapa, ketemunya itu udah selesai. Ya, kalau misalnya ini bumi dan air dikuasai negara, ya jangan ngomong-ngomong, bang, gampangnya. Dulu pernah ada saya di Purwokerto mungkin ya, seorang wujud apa pengen bikin apa tuh musola atau pengen bikin pesantren. Terus di Rialati ketemu ada batangan-batangan, akhirnya cerita-cerita ke orang-orang semuanya pada pengen megang. Besok-besoknya ya tadi pasalnya kan ketahuan, udah dibawa diteliti sampai sekarang nggak balik-balik lagi. Iya, dimakan ini musang. Itu kan musang. Makanya yakin memang saya apa ini di horor ya, bukan mau cerita-cerita itunya, tapi saat penggalian barang kayak gitu, saat kita ada di alam terbuka yang jauh dari orang-orang, ini berbagi aja, teman-teman yang sudah pernah ngalami ya, silakan berbagi. Suasana mistiknya itu, saya bukan bicara saya saat ini. Kalau saya saat ini, saya banyak ketemu sama Bang Ogan, Mas Riam, sama teman-teman saya. Jadi sedikit banyaknya saya tahu gaib itu rasanya seperti apa, kayak apa. Kalau dulu saya nol, adanya cuman penasaran dan berani. Sebagai orang yang nol awam banget aja bisa merasakan situasinya. Saya beranian misalnya ya, orangnya beranian, ngaco bisa dibilang. Tapi di saat kayak gitu aja kedistrak energi yang luar biasa bang. Energi dingin karena tempatnya tinggi, gulitannya hutan saat sore, nyamuk yang segede-gede gini ya. Belum binatang-binatang yang kita nggak duga sama sekali. Tahu-tahu kayak babi ya, udah-udahan terus hampir nubruk kita gitu kan. Terus ketika ini lagi dia Rialati sama orang tadi, orang pinternya ya, itu kayak alam itu berubah. Jadi hembusan anginnya,
terus tadinya ada kayak macam binatang-binatang yang bunyi itu celep diem, kayak kita ada dimensi yang berbeda. Dan mungkin kalau bisa ngelihat matanya, mungkin hantu tok apa siluman-siluman itu banyak sekali mungkin waktu itu yang menyaksikan, karena di ruang terbuka tapi hawa nggak enak, bahkan napas sesak, itu kan nggak banget kan, apalagi siang hari oksigen banyak-banyak begitu kan. Terus yang malam yang penggalian itu, satu takut ketahuan orang kampung ya, suasananya ini sumur tua, belakangnya kali, nggak ada tempat nyantai gampangannya. Jadi nyantai bisanya bisik-bisik. Kalau rame takut ketahuan orang kampung, kalau diem-dieman takut sama situasi yang kayak gitu. Apalagi barang-barang yang diambil berupa apapun, kalau udah termasuk harta pasti ada kayak gini yang ikut campur, yang goda, yang macam-macam lah. Itu suasananya itu nggak enak banget. Makanya kalau sekarang mengingat masa lalu ya jadi guyu-guyu dewek loh, melu kesel. Kalau saya itu tadi bukan melibatkan diri tapi dilalai pas. Saya ngetawain juga teman-teman yang mengupayakan sampai jual-jual, wah apa aja dijualin, sampai cincinnya, kalung yang pernikahan istri sampai dijual buat ngajarin seperti itu, sangat disayangkan banget. Gak ada hasil, belas, adanya habis semuanya. Mungkin ada ya orang yang beruntung, tapi ya 1001 orang seperti itu. Jadi bukan mau ngajarin, bukan. Kini cuman berbagi. Tadi rezeki ya, ini kita nyari rezekinya ngobrol, berbagi pengalaman horor, ada yang jadi apa, ini normal-normal aja lah. Yang jelas banyak tipu daya di luar sana. Iya sih, emang kalau pengen instan ya susah ya maksudnya, lewat-lewatnya gitu, pasti ada imbas ya. Sesuatu yang kelenik pasti ya ada lah. Sampai kemarin juga saya ketemu di sawah, baru kemarin saya kan sering jalan-jalan ke sawah, apalagi sekarang udah mulai ada air, jadi seneng ngeliatin petani sudah mulai ada harapan buat nanam-nanam kan. Ngobrol-ngobrol, akhirnya ada satu orang yang ditunjuk, kata apa enak ya uripnya, hidupnya mendingan. Mana? Itu ketemu beberapa orang, nah terus nunjuk satu orang, itu ada di tengah sawah sana, kata itu mah enak ya, apa-apa ya berhasil, apa-apa berhasil, usahanya berhasil, hidup di kampung bukan mewah-mewah tapi duwe kabeh, punya semuanya. Terus ada yang ngomong, kata wong duwe naga runting nih, kayak gitu, punya naga runting race. Punya keris seperti itu. Dan orang-orang langsung lihat ke saya karena mungkin ngerti saya itu di horor kayak gini kan. Iya Yung, Bu, saya bilang mana saya tahu, itu kan gosip-gosipnya. Enggak, yang benar. Oke, saya pernah begini. Saya ada bukan iseng-iseng berhadiah dulu, lagi emaknya yang di tengah sana mendiang masih hidup. Saya pernah main ke rumahnya dan saya itu iseng-iseng begini. Mbah, dari jenengan kedah niki punya ini kan ya, keris itu kan. Lah, wong kayak gitu kalau megangnya nggak pas ya malah jadi jatuh ke badan sendiri katanya. Sekarang ada saya bilang, ada di dalam ada. Ngambil Mbah, saya bilang ngambil, pinjam. Saya mau lihat aja, ngelihat. Lah, pripun ya, primen ya, cari alasan 1000 alasan. Tapi ya enggak ada di dalam, saya bilang lihat aja, nggak mau bawa pulang nggak apa, tetap nggak boleh. Dan memang ada kayak gitu, dan diyakini bisa membantu banyak hal yang kayak gitu, bisa yang macam-macam. Cuman ya tadi antara perangai orang umum yang nggak megang apa-apa sama yang ada kayak gitu beda. Bedanya cara-caranya hari-harinya gitu loh, lebih penyendiri. Walaupun kelihatannya lumayan, tapi lebih penyendiri, lebih banyak nyingkir gitu loh, nggak baur. Makanya kemarin juga pas ngobrol ada mak saya, ada tetangga, akhirnya ngomongin masa lalu, ngomongin lah soal gaman-gaman itu depan rumah. Itu saya ada satu di rumah itu bentuknya kayak kujang, tapi lah hawane orang enak.
katanya bawahnya nggak enak kalau lemari itu jadi buka nggak enak. Dalam hati saya, iya sih ya tinggalan kayak gitu. Ya sih memang kalau kita nggak tahu apa-apa, ya namanya tinggalan, tapi ada unsur-unsur begitunya sih ya. Kadang-kadang pengaruh dia perangainya apa, ke kita juga ikut ngaruh. Primen yung apa katanya gue kon bae buat kamu kan ada saya buang-buangin kok, saya juga nggak senang megang begituan. Ya lihat saya tangan begini, apa ada cincinnya, saya bilang, apa saya ada tatonya. Iya ya, kon orang senang, kamu nggak, saya nggak suka barang-barang begitu. Kalau ada nilai artistiknya, art terus ini buatan masa lalu, saya langsung alih tangan ke orang-orang yang menjaga itu tanpa melihat sisi goibnya. Itu beda. Ini ada sejarahnya nih buat perang apa. Iya, ada sejarahnya. Dan kalau misalnya di Google di searching, oh jenis ini dari kerajaan ini, itu penting. Memang budaya begitu kan. Itu aja sih. Cuman yang diakam di rumah berikut itu rumahnya, barang itu rumahnya. Si ininya ada yang di dalamnya, otomatis mempengaruhi rumah tersebut energinya. Kalau yang baik mending, kalau yang enggak kadang itu sampai gini Mas, sampai benda-benda kayak gitu kadang katanya sih ya emang itu sering memakan tumbal atau itu turun kayak gitu. Enggak juga, enggak. Tergantung orangnya juga itu. Kayak gini aja. Paribasanya kalau misalnya saya ngomong paribasan kayak saya itu penalarannya tak dohirkan ya, gampangannya. Sampean itu punya kambing. Kambing itu kambing gimbas yang gembel. Ya, yang gembel, wedus gembel gitu, orang larang ya, mahal. Gitu ya. Iya. Terus sejak awal dia itu jadi bayinya kambing, kita kasih makan rumput yang depan rumah. Ya, sampai gede tua juga nggak pernah komplain. Kenapa saya dikasih makan rumputnya yang begini-begini, bukan kualitas. Tapi kalau sejak awal dikasih rumput yang terbaik, ya alih-alih nanti biar ini biar itu. Ketika musim kering rumput yang itu yang bagus-bagus nggak ada, dikasihlah rumput-rumput pinggir rumah, nggak bakalan mau. Protes. Ya. Protes. Jadi kalau diyakini benda itu ini makanannya emas misalnya, kita kasih emas terus, ya bakalan itu terus. Dan mendatangkan maslahat yang kita inginkan ya dari mindset kita. Dia juga mengupayakan hal itu tentu diizini. Lagi-lagi yang punya rezeki kan Gusti Allah, diizini belum tentu diridhoi. Begitu. Iya, poinnya itu. Iya. Dikasih izin, belum tentu dikasih ridho. Iya kan begitu. Yang enak kan sudah dikasih izin diridhoi. Orang yang udah dapat rahmat, dapat cinta. Orang misalnya cintanya Gusti Allah enak-enak aja bang. Kayak gitu loh. Jadi seperti itu saya kasih contohnya. Kalau pusaka apapun, kita dari orang tua nggak pernah dapat ini makannya apa. Pusaka ya benda mati. Begitu loh. Kalau kita cuci, dimandiin kembang, biar nggak korosi, biar ngejaga pamornya apa. Emang begitu. Yang menarik itu sih, ada emas itu kan emasnya tambah habis. Ya sih yang suruh naruhin siapa? Ya kan kalau dikasih itu ya seneng malahan. Besok harus ngasih lagi, kalau enggak ya awas. Iya. Modelnya kayak gitu aja. Kalau saya, ya kalau pandangan saya dan teman-teman. Begitu kalau kayak teman-teman meyakini yang berbeda itu kan pendapat. Soalnya ada, saya juga punya pompa, punya keris, saya nggak perlakukan begitu. Biarin aja itu. Ya emang itu peninggalan masa lalu. Ini ada yang dari Mataram lama, Mataram baru. Ini kan bisa dicari semua. Oh ini pamornya ini. Terus ngobrol sama orang tua. Mau juruannya apa? Kamu ya benda itu, benda fisik. Kita bersihin aja, tapi ngasih makan. Gua aja cari makan susah, gampangannya kan begitu. Alhamdulillah udah dapat kerjaan, alhamdulillah ngasih makan nih, nasi emas aking lagi. mau Ya kalau mau ngomong makan kita pakai tempe sama tadi ya sayur asem, mau ya monggo, kalau enggak mintanya emas, saya aja nggak bisa beliin keluarga emas. Toko emas sama ya. Iya, itu seperti itulah. Bercandanya begitu. Tapi di luar itu semua sih pendapat teman-teman yang diyakini monggo. Kita hanya ngobrol-ngobrol aja Bang ya. Ngobrol namanya jangan ngobrol yang horor. Tapi benar situasinya saat narik begituan, saat kita lagi ada di situasi itu horor banget.
Tahu situasi Yang tahu. sampean pernah Karena ngalamin. ikut kayak gitu. Apalagi deket curug, deket terus. Nggak mau lagi deh baunya kalau ikut-ikutan kayak gitu. Kapok sih enggak, tapi nggak mau lagi-lagi. Coba jadi pengalaman aja lah. Udah capek, takut. Ini kan mikirin bisa pulang ke rumah enggak gitu Iya. sampai sini. Iya. Ya nggak terasa Mas Oyong ya udah Oke. lebih dari 30 menit ya. Kalau ngobrol-ngobrol kayak gini tuh lebih enak sebenarnya Mas Oyong ya. Nah, ya itu saja nih obrolan kita kali ini. Ya sampai jumpa di ngobrol berikutnya nih. Semoga menghibur kita semua. Dan itu saja mungkin ketemu lagi. Mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.